Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur mari kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan terhadap kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah atas izinnya dengan kudrat dan iradatnya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita bisa duduk bersimpu bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada insan pilihan, uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita semua, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, di awal sebagai Khatib Al-Fakir berwasiat, mari kita bersama-sama kita tingkatkan daripada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ai bermakna bahwasanya yakin dan percaya bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuai dan seiring dengan kalimat tauhid yang kita dawamkan dan kita tanamkan di dalam kalbi kita, yakni kalimat la ilaha illallah. Juga iman dalam arti yakin dan percaya serta menerima dengan ikhlas atas segala ketentuan yang Allah berikan terhadap kita, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Juga takwa ai bermakna bahwasanya menjalankan atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atas segala apa yang dilarangnya, dengan memperbanyak amal soleh di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pembuktian atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang akan membawa diri kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga nanti kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya Allah sesuai dengan sifat kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita berada di awal daripada bulan Rabiul Akhir. Tentunya bulan Rabiul Awal baru saja meninggalkan kita, di mana pada bulan Rabiul Awal ada satu peristiwa yang sangat besar dan di mana-mana diperingati, yakni lahirnya rahmat, lahirnya manusia yang paling agung, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 2 bulan ini, walaupun kelahiran baginda Rasul berada pada tanggal 12 Rabiul Awal, cuman pada bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir masih banyak diperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga masih terasa hangat nuansa dan suasana bulan Rabiul Awal walaupun telah berlalu, di mana pada bulan Rabiul Awal diperingati hari yang sangat bersejarah yang dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad, baik di masjid-masjid, di musola-musola, majelis-majelis taklim, instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, semuanya merupakan bukti kecintaan umat Islam kepada nabinya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Rabiul Awal telah berakhir, tidak ada salahnya apabila khatib pada kesempatan kali ini mengangkat tema dan mengingatkan, memperingati kelahiran Nabi, sehingga bagaimana kita bisa mencintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga peringatan Maulid yang kita laksanakan tidak hanya sebatas seremonial belaka yang tidak mempunyai dampak yang baik setelah peringatan yang kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk bersyukur atas kelahiran Nabi dan mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan ketika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan ritual untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan apa dasar dan hukum memperingati Maulid, bagaimana cara memperingati Maulid Nabi Muhammad, dan bagaimana dan apa esensi daripada memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pendapat yang menjadi landasan dan dasar kenapa umat Islam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ada pendapat bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama mengingat hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim diriwayatkan bahwasanya wasu'ila an shaumi yaumil isnain qala dzaka yaumul wulidtu fi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Isnin, lalu beliau menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada juga ulama yang mengambil dasar dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur dan bahagia atas setiap rahmatnya yang diberikan kepada kita, di mana di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, atas anugerah dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia. Al-Quran surat Yunus ayat 58. Tidak diragukan lagi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih agung-agungnya rahmat Allah kepada umat manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta. Ada juga para alim ulama yang mengambil dasar bahwasanya memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah takririyah, yakni perbuatan yang dilakukan sahabat namun tidak disalahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat memuji-muji, mengagung-agung baginda Rasul yang terkenal yaitu Ka'ab bin Suhair bin Abi Salma, baginda Rasul tidak melarangnya, malah memberikan hadiah selimut burdah kepada sahabatnya Ka'ab bin Suhair bin Abi Salma yang mengagungkan dan memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam peringatan Maulid kita bersolawat mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusohah halaman 316, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat,
bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang dipersoalkan keabsahannya. Dikategorikan tradisi baik karena substansi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi umat, seperti meneladani perilaku Nabi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, tahlil, salawat, dan pembacaan sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi keagamaan yang lainnya, seperti memperingati Isra wal Mi'raj baginda Muhammad, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru Muharram, dan sebagainya. Ada pula Syekh Abdul Karim Jidan dalam kitabnya Al-Wajib fi Ushulil Fiqh halaman 253 menjelaskan bahwa tradisi yang syar'i adalah tradisi yang tidak berlawanan dengan nas agama, tradisi yang membawa maslahat syar'i, dan tradisi yang tidak membawa mudarat bagi masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tradisi yang baik karena substansinya dilegitimasi oleh syariat agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib bin At-Tushahah halaman 317 menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan kegiatan yang efektif untuk berdakwah, menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti meniru akhlak, perilaku, adab, sejarah perjuangan, bisnis, politik, strategi kepemimpinan, dan cara ibadah baginda Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Nabi juga momen yang tepat untuk memberikan nasihat yang baik bagi umat dan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan, mencegah umat dari musibah, kejelekan, dan fitnah. Sekali lagi, peringatan Maulid Nabi Muhammad bukanlah semata-mata kata tanpa makna, namun tradisi Maulid Nabi merupakan tradisi yang memiliki banyak kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mencintai nabinya, yakni baginda Rasulullah SAW. Sementara itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan yang menandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti pembacaan Al-Quran, sedekah terhadap fakir miskin, membahagiakan keluarga dengan syukuran, pembacaan sejarah perjuangan, perilaku, keteladanan, dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti membaca kitab Al-Barjanji, kitab Syaraf Al-Anam, dan kitab Burdah. Tujuannya adalah agar kita dapat meniru akhlak dan perilaku Nabi, sehingga hati dan pikiran kita tergerak untuk melakukan kebaikan dan berorientasi kepada akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Lantas bagaimana dan apa esensi daripada perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang sudah kita rayakan? Ada hal penting bagi kita dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ungkapan rasa syukur kita atas rahmat Allah yang agung bagi seluruh alam semesta ini. Imam Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab Mustadrak Sahihain juz 1 halaman 91 di mana dikatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu innama ana rahmatum muhdah." Wahai manusia, tiada lain aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Selain itu juga penting kita mengingat pesan Presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno dalam pidatonya pada peringatan Maulid Nabi tahun 1963 di Jakarta, di mana beliau menyatakan bahwa kita saat ini merayakan Maulid. Apa sebenarnya yang kita rayakan?
hakikat merayakan maulid tidak hanya memperingati kelahiran Nabi saja, bukan sekedar beliau adalah seorang Nabi, namun juga kita rayakan adalah ajarannya, konsepsi dan agama beliau yang diberikan kepada umatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala via malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umatnya, yaitu kita saat ini. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu kita berkata, jika benar-benar engkau mencintai Nabi Muhammad bin Abdullah, jika benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang mempunyai hari maulid, kerjakanlah apa yang beliau perintahkan, kerjakanlah apa perintah agama yang beliau bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata kita telah menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan contoh dalam beragama. Siapapun kita, baik sebagai pejabat maupun rakyat, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai orang kaya maupun kaum bapa, mari kita meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan adab dan kesopanan, akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau yang lemah lembut dan jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Semoga kita semua benar-benar dapat menjalankan ajaran beliau sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu. Innal hamdalillah